Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman pecinta sejarah, kajian video kita kali ini mengenai sosok dari pemilik makam Panglima Gerakan Aceh Merdeka. Sebelum kajian kita lebih jauh, apabila video kami menarik, jangan lupa like dan subscribe agar channel kami selalu dapat menyajikan konten-konten sejarah lainnya. Apabila video kami bermanfaat, jangan lupa komentar dan bagikan agar seluruh masyarakat Indonesia mengetahui tentang sejarah tanah airnya. Makam yang kami kunjungi ini terletak di lokasi Kampung Cubo, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidijaya, Aceh, Indonesia. Tunku Abdullah Syafi'i atau yang lebih akrab disapa Tunkulah. Beliau lahir hari Minggu pada tanggal 12 Oktober tahun 1947 Masehi di Matang, Gelumpang II. Kepribadian Tunkulah dari mulai beliau kecil adalah sosok yang sederhana. Pendidikan terakhir beliau di bangku sekolahan hanya sampai kelas 3 Madrasah Aliyah Pesangan. Setelah itu, beliau melanjutkan pendidikan agamanya ke beberapa pondok pesantren. Dilihat dari masa kecil Tunkulah, beliau sudah mempelajari ilmu silat dan ilmu berpedang dari orang tuanya. Bahkan orang tuanya pernah berwasiat, jangan pernah menerima jajahan dari Indonesia. Akhirnya Tunkulah dalam melaksanakan wasiat dari orang tuanya dan nenek moyangnya, maka beliau bergabung bersama Al-Mukarram Maulana Al-Mudabbir, Tunku Dr. Muhammad Hasan Ditiro dalam gerakan Aceh Merdeka. Tunkulah mulai mendapatkan ilmu militer ketika beliau bergabung dalam gerakan Aceh Merdeka. Tunku Abdullah Syafi'i bergabung dalam gerakan Aceh Merdeka pada hari Jumat tanggal 3 Desember tahun 1976 Masehi. Sehari sebelum Wali Nanggro, Tunku Hasan Ditiro mendeklarasikan gerakan Aceh Merdeka di Gunung Halimun. Tunku Abdullah Syafi'i tidak pernah mendapatkan pendidikan militer khusus seperti para komandan GAM Ek Libya. Keahlian militer dan taktik peperangan gerilya didapatkan oleh Tunku Abdullah Syafi'i secara otodidak setelah sering terlibat dalam medan peperangan. Dasar dari ilmu tempur dan taktik gerilyanya beliau dapatkan dari salah satu seniornya, yaitu Tunku Daud Bani, tokoh pemuka GAM asal Pasiluk, Kembang Tanjung, Pidia. Tepatnya pada tanggal 1 Januari tahun 1996 Masehi, Tunku Abdullah Syafi'i diangkat menjadi Panglima Gerakan Aceh Merdeka. Dalam beliau memimpin pasukannya, sangat mengutamakan keadilan dan kebijaksanaan dalam memutuskan segala sesuatu. Dan beliau juga merupakan guru spiritual bagi sahabat dan pasukannya. Tunku Abdullah Syafi'i di samping pemimpin yang bijaksana juga sosok yang tegas dan bersahaja. Menurut penilaian dari komandan GAM yang sekaligus juga merupakan mantan pasukannya, Tunku Abdullah Syafi'i adalah sosok panglima sekaligus menjadi ayah bagi pasukan yang dipimpinnya. Pada setiap ada kesempatan, beliau selalu memberi bekal ilmu, baik ilmu akhirat maupun bekal ilmu pengetahuan lainnya. Hal inilah yang selalu membekas di benak komandan GAM dan sekaligus rakyat Aceh. Dan terlebih lagi, di saat bulan puasa, Tunku Abdullah Syafi'i pernah menyiapkan sahur untuk pasukannya yang masih terlelap tidur. Sekalipun beliau seorang pemimpin, tapi tidak berharap untuk dilayani sepenuhnya oleh pasukannya. Namun Tunku Abdullah Syafi'i sangat memilih untuk tidak menyusahkan pasukannya. Dari semua sikap kepemimpinan yang telah diterapkan oleh Tunku Abdullah Syafi'i, sehingga beliau sangat dihormati oleh kawan dan disegani oleh lawan. Sebagai buktinya, banyak dari kabinet pemerintahan yang berjumpa langsung dengan Tunkulah, bahkan ada juga dari kalangan artis dan wartawan. Setelah berjumpa langsung dengan Tunkulah, anggapan mereka yang dulunya sangat takut terhadap beliau karena menganggap Tunkulah adalah salah satu panglima pemberontak pemerintahan negara Republik Indonesia. Tapi akhirnya penilaian mereka terhadap Tunkulah berubah menjadi sosok yang mereka segani dan dihormati.
Di antara sekian banyak yang pernah bertemu Tunkulah adalah Bondan Gunawan yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Negara pada masa pemerintahan Gus Dur. Bondan Gunawan diutus langsung oleh Presiden Abdul Rahman Wahid pada Hari Raya Idul Adha tahun 2000 untuk bertemu dengan Sang Panglima Gerakan Aceh Merdeka, yaitu Tunku Abdullah Syafiee. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah hutan dengan suasana yang penuh dengan keakraban. Bagi Tunkulah, pertemuan tersebut dianggap sebagai pertemuan silaturahmi. Dari kalangan artis yang pernah bertemu langsung dengan Tunkulah yaitu Cut Keke. Cut Keke bertemu langsung dengan Tunkulah pada bulan November tahun 1099 Masehi. Yang saat itu, Cut Keke merupakan salah satu pendiri Emunah. Cut Keke mengaku sangat deg-degan saat bertemu Tunkulah, tapi akhirnya pertemuan tersebut penuh dengan keakraban. Berhasilnya Cut Keke menyumpahi Tunkulah membuat sejumlah anggota DPR RI mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam memburu pimpinan militer GAM tersebut. Apalagi waktu itu, pemerintah Indonesia berencana menambah jumlah pasukan TNI ke Aceh. Alasannya, artis begitu mudah bertemu Tunkulah, sementara TNI dengan sekian intelijennya di Aceh tidak berhasil menemukan orang nomor 1 di pasukan GAM tersebut. Kepada beberapa media yang kemudian mewawancarinya, Cut Keke mengaku sangat simpati kepada Tunkulah. Ia menilai Tunkulah sebagai pribadi yang sangat religius, gentle dan ramah. Penilaian lain terhadap Tunkulah datang dari Letkol Infanteri Distrik Militer dan Dim 0102 PD mengakui kelebihan Tunkulah. Beliau orang baik, tapi karena ideologinya bertentangan, ia harus berhadapan dengan kami, kata Spardi. Abdullah Putih yang ketika itu menjabat Gubernur Aceh juga memuji sosok Tunkulah. Abdullah Putih menilai Tunkulah merupakan pemimpin yang sudi diajak berdialog dan berpikiran modern. Itu terbukti ketika Tunkulah menerima Bondan Gunawan. Dalam sejarah perjuangan Gerakan Aceh Merdeka, sosok Tunku Abdullah Syafiee tertulis dengan tinta emas. Ia adalah Panglima GAM yang karismatik dan disegani. Namun di balik sosoknya yang bersahaja dan dicintai rakyat, kisah perjuangan dan hidup Tunkulah berakhir tragis dan dramatis bersama istri tercintanya Cut Fatimah yang sedang mengandung anaknya 6 bulan dan 2 pengawal setianya dalam pertempuran dengan pasukan TNI di hutan Jim Jim PD Jaya tanggal 22 Januari tahun 2002. Sebelum Tunkulah syahid, sempat menyampaikan wasiat kepada pasukannya. Isi wasiat tersebut ialah, jika pada suatu hari nanti anda mendengar berita bahawa saya telah syahid, janganlah saudara merasa sedih dan patah semangat, sebab saya selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mensyahidkan saya apabila kemerdekaan Aceh telah sangat dekat. Saya tak ingin memperoleh kedudukan apapun apabila negeri Aceh ini merdeka. Syahidnya Tunkulah ditangisi rakyat Aceh. Sampai-sampai Aceh saat itu berkabung sampai beberapa hari karena merasa kehilangan sosok panglima yang sederhana, bijaksana, santun dan sopan dalam bertutur kata. Beliau dimakamkan di Kampung Cebu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten PD Jaya pada tanggal 24 Januari tahun 2002 bersama istrinya Cut Fatimah dan pengawal setianya Tunku Daud Hashim dan Tunku Muhammad Ishak. Sekarang makam beliau banyak didatangi oleh warga, kombatan GAM dan bahkan para petinggi GAM. Hanya sekian sejarah singkat beliau yang kami dapatkan dari beberapa sumber. Apabila ada kesalahan dalam menceritakannya, kami selaku kurator sejarah mengucapkan ribuan maaf. Apabila ada sahabat semuanya yang lebih mengetahui tentang sejarah beliau, mohon menceritakannya di kolom komentar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi sahabat yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video kami.